5 bangsawan tercantik di dunia. Nomor 1 adalah kejutan. Bangsawan selalu menarik perhatian, terutama yang cantik dan menawan. Keberadaan mereka bagai tokoh dalam dunia dongeng. Berikut ini kita akan coba membahas 5 bangsawan tercantik di dunia menurut Horizonpedia. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Nomor 5 adalah Ratu Rania dari Yordania. Dilahirkan dengan nama Rania Al-Yassin pada tanggal 31 Agustus 1970, Ratu Rania menikah dengan Raja Abdullah II pada tanggal 10 Juni 1993, yang kala itu masih menjadi pangeran. Beliau bertemu dengan Raja Abdullah bin Al-Husain saat perjamuan malam pada Januari 1993. Pangeran Abdullah naik takhta sebagai Raja Yordania pada tanggal 7 Februari 1999 dan Rania ditetapkan sebagai permaisuri pada 22 Maret 1999. Nomor 4 adalah Putri Amira dari Arab Saudi. Amira Al-Tawil dilahirkan pada tanggal 6 November 1983. Meskipun bukan dari keluarga kerajaan, sebenarnya Amira Al-Tawil berasal dari keluarga ningrat. Ayahnya, Aidan bin Nafed Al-Tawil Al-Otaibi, masih memiliki hubungan keluarga dengan kerajaan Arab Saudi. Ketika berusia 18 tahun, dia bertemu dengan sepupu jauhnya, Pangeran Al-Walid bin Talal, yang berusia 28 tahun lebih tua darinya. Di tahun 2008, keduanya menikah. Namun mereka bercerai 5 tahun kemudian. Meskipun sudah berpisah, gelar princess masih disandang oleh wanita cantik ini. Dia tetaplah putri Arab Saudi. Pada tahun 2018, Amira Al-Tawil menikah lagi dengan seorang miliarder asal Abu Dhabi bernama Khalifa bin Buti Al-Mujahairi. Nomor 3 adalah Putri Charlotte Casiraghi dari Monaco. Dilahirkan dengan nama Charlotte Maria Pommelin Casiraghi pada tanggal 3 Agustus 1986. Putri Charlotte Casiraghi adalah cucu dari Rainier III, Prince of Monaco, dan aktris Amerika Grace Kelly. Ayah dan ibunya adalah Caroline, putri dari Hanover, dan Stefano Casiraghi, seorang industrialis Italia. Putri Charlotte Casiraghi berada di urutan ke-11 dalam pewaris takhta Monaco. Saat ini, Putri Charlotte Casiraghi yang berprofesi sebagai model adalah duta besar dan juru bicara merek Chanel mulai 1 Januari 2021. Nomor 2 adalah Putri Madeleine dari Swedia. Putri Madeleine dilahirkan pada tanggal 10 Juni 1982. Beliau adalah putri bungsu dari Raja Karl XVI, Gustav, dan Ratu Silvia dari Swedia. Putri Madeleine berada di urutan ke-6 dalam pewaris takhta Swedia. Nomor 1 adalah Ratu Jetsun Pema dari Bhutan. Ratu Jetsun Pema menjadi permaisuri Bhutan sejak tanggal 13 Oktober 2011. Beliau menikah dengan Raja Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Jetsun Pema berasal dari kalangan rakyat biasa. Lahir di Thimphu 4 Juni 1990. Jetsun Pema menjalani pendidikan di India dan melanjutkan kuliah di Regent College di London. Pasangan yang sudah menikah selama 9 tahun ini kabarnya pertama kali bertemu saat Jetsun Pema dan keluarganya melakukan piknik. Kala itu Jetsun Pema masih berusia 7 tahun dan Jigme berusia 17 tahun dan masih berstatus menjadi pangeran Bhutan. Kabarnya dalam pertemuan tersebut, Jigme mengatakan kepada Jetsun pada saat sudah dewasa nanti, Jigme akan menikah Jetsun jika mereka bertemu lagi. Dan keduanya masih single dan saling jatuh cinta. 14 tahun setelah pertemuan pertama dengan Jetsun Pema, Raja Jigme memutuskan untuk menikah dengan kekasihnya Jetsun Pema. Saat ini Ratu Jetsun Pema merupakan ratu termuda di dunia. Sepuluh mata-mata paling top sepanjang sejarah. Seorang mata-mata atau agen ganda lebih dikenal oleh orang biasa melalui literatur dan film.
Namun di dunia nyata, kehidupan dan pekerjaan mereka jauh lebih rumit, menarik, dan berbahaya daripada rekan fiktif mereka. Mata-mata sangat penting bagi negara-negara yang saling bertarung. Banyak dari mereka melakukan pekerjaan untuk mendapatkan uang, sementara yang lain didorong oleh rasa patriotisme, layaknya pahlawan dan penjahat pada saat bersamaan. Daripada tunggu lama dan kalian pasti udah penasaran, langsung aja yuk kita lihat video kali ini. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Yang ke-10, Isabella Boyd. Dikenal sebagai Belle Boyd, Isabella Boyd adalah mata-mata bagi tentara konfederasi selama Perang Sipil Amerika. Dia menjadikan hotel ayahnya sebagai basis operasi dan terus melayani konfederasi sampai kekasihnya sendiri menyerahkannya. Dia merasa terhormat dengan Southern Cross of Honor atas kontribusinya. Boyd ditangkap pada tahun 1862 dan menghabiskan 1 bulan di penjara. Setelah dibebaskan, dia berangkat ke Inggris untuk menghabiskan beberapa waktu sebelum kembali. Boyd meninggal pada tahun 1900. Yang ke-9, Nathan Hale. Saya hanya menyesal jika saya memiliki satu kehilangan, kecuali untuk negara saya. Kata-kata terkenal ini dikutip dari Nathan Hale, yang dikenal sebagai mata-mata Amerika pertama, tepat sebelum eksekusi. Hale adalah seorang kapten di Angkatan Darat Kontinental selama Perang Revolusi Amerika. Dia pergi untuk misi pengumpulan intelijen dan menyamar sebagai seorang guru, namun ketahuan oleh tentara Inggris. Dia dinyatakan bersalah dan digantung di usianya yang ke-21 tahun. Yang ke-8, Dusan Popov. Banyak yang masih percaya bahwa Popov adalah inspirasi sesungguhnya bagi Ian Fleming untuk menciptakan James Bond. Ada beberapa kesamaan antara keduanya. Lahir di Serbia, Popov bekerja untuk MI-16 selama Perang Dunia Kedua. Cerita mengatakan bahwa dia telah memperingatkan FBI tentang serangan Jepang ke Pearl Harbor, tapi hal itu diabaikan. Popov meninggal pada tahun 1968. Yang ke-7, Klaus Fuchs. Lahir di Jerman, Klaus Fuchs terkenal karena memberikan informasi tentang proyek Manhattan ke Uni Soviet. Dia awalnya bekerja di proyek Inggris untuk membangun bom atom, kemudian bergabung dengan proyek Manhattan sebagai mata-mata. Pada tahun 1950, dia ditangkap dan dijatuhi hukuman. Dia kemudian memberikan informasi berharga kepada intelijen Inggris. Yang ke-6, Matahari. Seorang wanita yang luar biasa cantik, Matahari awalnya adalah seorang penari dan selir bagi para pria terkemuka. Di tengah Perang Dunia I, George Ladoux, seorang kapten tentara, memintanya untuk memata-matai dan membantu Prancis. Hari menyetujuinya. Keberadaan wanita bernama asli Margaretha Gertrude Matleod sebagai mata-mata ternyata cukup rumit, karena ia kemudian dituduh sebagai mata-mata untuk Jerman. Sebuah regu tembak mengeksekusinya pada 15 Oktober 1917. Begitu Prancis mendapati ada kekhawatiran serius bahwa dia adalah agen ganda. Yang kelima, Gina Bennett. Gina Bennett adalah penulis buku National Security Mom. Dia adalah sosok penting yang memiliki efek luar biasa pada sejarah baru-baru ini. Bennett bekerja untuk CIA dan membantu menemukan Osama bin Laden. Dia mulai bekerja sebagai juru ketik pada Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ketika ia lulus dari Virginia University pada tahun 1993 dan bekerja di Bureau of Intelligence and Research. Dia akhirnya menjadi Senior Counter-Terrorism Analyst. Bennett adalah ibu baru selama beberapa momen paling penting dalam sejarah dunia. Dia melahirkan anak pertamanya sehari sebelum serangan pertama di World Trade Center, New York City. Yang keempat, Aldrich Ames. Aldrich Ames adalah seorang petugas CIA yang bekerja untuk Uni Soviet selama Perang Dingin. Dia mendekati KGB dengan bekal informasi untuk mendapat imbalan uang yang dia rasa kurang karena gaya hidupnya yang boros. Ames menyediakan KGB dengan informasi mata-mata CIA yang bekerja di Uni Soviet, berjumlah sekitar 100 orang. CIA melihat hilangnya pangkat mereka dan Ames ditemukan bertanggung jawab dalam penyelidikan lebih lanjut. Dia ditangkap dan diberi hukuman seumur hidup. Yang ketiga, Maria Christina Janina Skarberg. Maria Christina Janina Skarberg adalah agen Inggris yang melakukan misi mata-mata yang berani di seluruh Polandia dan Prancis yang diduduki Nazi. Salah satu hal yang dikreditkan Maria adalah mendorong peningkatan perekrutan mata-mata wanita selama perang. Maria juga dikenal sebagai Christine Granville dan seorang eksekutif operasi khusus Inggris. Pada awal Perang Dunia II, Skarberg datang ke London, di mana ia berusaha menjadi mata-mata.
Inggris pada awalnya tidak tertarik dengan bantuannya, tetapi ketika jurnalis Frederick Augustus Voigt menjaminnya dan menghubungkannya dengan Secret Intelligence Service, karir mata-matanya benar-benar dimulai. Selama satu misi di Polandia yang diduduki Nazi pada tahun 1940, seorang wanita yang pernah mengenal Skarberg memberinya salam ramah dan mengetahui identitasnya, namun Skarberg menyangkalnya. Wanita itu bersikeras bahwa dia tampak seperti Christina Skarberg. Yang kedua, Sidney Reilly. Dikenal sebagai Ace of Space, Sidney Reilly lahir sebagai Zygmunt Georgievich Rosenblum di Rusia. Dia bertindak sebagai mata-mata untuk beberapa negara dan menjalani kehidupan yang boros. Dia terkenal dengan rencananya untuk membunuh pemimpin Soviet, Lenin. Meski rencananya gagal, dia berhasil lolos dengan kepintarannya. Reilly tidak seberuntung saat ia mencoba menggulingkan pemerintah Soviet pada tahun 1925. Dia ditangkap oleh Soviet dan dieksekusi. Seperti Popov, Reilly juga dikatakan sebagai inspirasi di balik tokoh fiksi mata-mata terkenal, James Bond. Yang pertama, Richard Sorge. Yang satu ini merupakan mata-mata paling terkenal dalam sejarah dan salah satu mata-mata ikonis yang pernah ada, yang bertindak sebagai mata-mata Uni Soviet selama Perang Dunia Kedua. Dia mulai sebagai agen intelijen pada tahun 1920-an dan membuat Jepang sebagai tempat bermainnya. Dia mengetahui rencana Jerman dan Jepang mengenai Uni Soviet, lalu memberitahu mereka. Sorge ditangkap oleh Jepang pada tahun 1941 dan dieksekusi. Pada tahun 1964, negara komunis tersebut secara anumerta menghormatinya dengan gelar Hero of the Soviet Union. Nah, itu dia tadi adalah informasi tentang 10 mata-mata paling top sepanjang sejarah menurut Horizonpedia. Bagaimana pendapatmu tentang pekerjaan mata-mata ini? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. See you next time. 5 diktator paling sadis di dunia. Beberapa pemimpin begitu terobsesi menjadi penguasa sehingga terbentuk karakter seorang diktator. Tentunya ada sejumlah daftar nama diktator yang begitu dikenal di dunia. Berikut ini kita akan membahas 5 diktator paling sadis di dunia menurut Horizonpedia. Daripada kalian makin penasaran, yuk langsung aja kita nonton videonya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Nomor 5 adalah Gaddafi. Muammar Muhammad Abu Minyar Gaddafi adalah seorang tokoh revolusi dan politikus asal Libya. Gaddafi berkuasa di Libya sebagai kepala revolusioner Republik Arab Libya dari tahun 1969 hingga 1977 dan kemudian sebagai pemimpin dan penuntun revolusi Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Gaddafi awalnya memperjuangkan nasionalisme dan sosialisme Arab, tapi kemudian mengikuti ideologinya sendiri yang disebut teori internasional ketiga. Gaddafi adalah tokoh kontroversial, merajai politik Libya selama 4 dasawarsa dan mendapatkan berbagai penghargaan, serta menuai pujian karena memiliki pandangan anti-imperialis dan mendukung kesatuan Arab dan kemudian berubah menjadi kesatuan Afrika. Gaddafi juga telah meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Di sisi lain, kelompok fundamentalis Islam sangat menentang reformasi sosial dan ekonominya. Selain itu, ia juga dikutuk sebagai seorang diktator yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan mendanai teroris di luar negeri. Nomor 4, Stalin. Joseph Stalin dilahirkan dengan nama Joseph Basarionis Zhukashvili pada tanggal 18 Desember 1878. Stalin adalah tokoh revolusi dan politikus Uni Soviet keturunan Georgia. Stalin menjadi kepala negara Uni Soviet sejak pertengahan era 1920-an sampai akhir hayatnya pada tahun 1953 dengan gelar Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet sejak tahun 1922 sampai 1952 dan Kepala Pemerintahan Uni Soviet sejak tahun 1941 sampai 1953. Meskipun pada mulanya menjalankan pemerintahan Uni Soviet
selaku kepala dari suatu rezim partai tunggal oligarkis yang memerintah dengan suara terbanyak relatif atau pluralitas, Stalin akhirnya menjadi diktator de facto Uni Soviet era 1930-an sebagai pengamal setia gagasan-gagasan hasil tafsir Marxisme menurut teori-teori Leninisme. Stalin juga turut berjasa membakukan gagasan-gagasan ini menjadi paham Marxisme-Leninisme. Sementara kebijakan-kebijakannya sendiri akhirnya dikenal dengan sebutan Stalinisme. Bagi para pemujanya, Stalin adalah pahlawan sosialisme dan kelas pekerja. Meskipun Uni Soviet akhirnya bubar pada tahun 1991, masih banyak orang di Rusia dan Georgia yang mengaguminya sebagai seorang pemimpin yang jaya pada masa perang dan berjasa membangun Uni Soviet menjadi sebuah kekuatan besar di mata dunia. Sebaliknya, banyak juga yang mengutuk rezim totaliternya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan penindasan massal, pembersihan etnis, ratusan ribu penghukuman mati, dan bencana kelaparan yang merenggut jutaan korban jiwa. Nomor 3 adalah Idi Amin. Jenderal Idi Amin Dada Kuame adalah seorang perwira militer Uganda yang menjabat sebagai Presiden Uganda pada 25 Januari 1971 sampai 13 April 1979. Dikenal dengan julukan pembantai Uganda. Idi Amin dianggap sebagai salah satu despot paling terkejam dalam sejarah dunia. Idi Amin merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada tahun 1971. Menurut Guardian, korban tewas selama rezim Idi Amin tidak akan pernah diketahui secara akurat. Perkiraan terbaik dari Komisi Ahli Hukum Internasional di Jenewa adalah tidak kurang dari 80.000 dan kemungkinan besar sekitar 300.000. Sementara Amnesty International menyebutkan jumlah yang terbunuh sebanyak 500.000. Kekuasaannya dimulai dengan kudeta, kemudian digulingkan kembali oleh kudeta militer pada tahun 1979. Nomor 2 adalah Pol Pot. Pol Pot dilahirkan dengan nama Salotsar pada tanggal 19 Mei 1928. Pol Pot adalah seorang revolusioner Kamboja yang memimpin Khmer Merah dari tahun 1963 sampai tahun 1997. Pol Pot memimpin dengan kediktatoran totaliter di mana pemerintahnya membuat penduduk kota pindah ke pedesaan untuk bekerja di pertanian secara kolektif dan proyek kerja paksa. Efek gabungan dari eksekusi, kondisi kerja yang berat, kekurangan gizi, dan perawatan medis yang rendah menyebabkan kematian sekitar 25% dari populasi penduduk Kamboja. Pada tahun 1979, setelah Perang Kamboja-Vietnam, Pol Pot pindah ke hutan-hutan barat daya Kamboja dan pemerintah Khmer Merah runtuh. Dari tahun 1979 hingga 1997, Pol Pot dan sisa dari Khmer Merah tua dioperasikan di dekat perbatasan Kamboja dan Thailand. Pol Pot mundur dari jabatannya tahun 1985, namun bertahan sebagai pemimpin de facto Partai Komunis Kamboja dan kekuatan yang dominan di dalamnya. Pada 1989, Vietnam mundur dari Kamboja. Pol Pot menolak proses perdamaian dan tetap berperang melawan pemerintah koalisi yang baru. Khmer Merah bertahan melawan pasukan pemerintah hingga 1996 saat masih banyak pasukannya yang telah kehilangan moral mulai meninggalkannya. Beberapa pejabat penting Khmer Merah juga berpindah membelot. Pol Pot meninggal pada tahun 1998 dengan status tahanan rumah oleh Tamok dari faksi Khmer Merah. Nomor 1 adalah Hitler. Adolf Hitler lahir di Brno am Inn, Austria-Hongaria pada tanggal 20 April 1889. Adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi atau Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasionalis. Hitler menjabat sebagai kanselir Jerman sejak 1933 sampai 1945. Setelah ditunjuk sebagai kanselir pada tahun 1933, Hitler mengubah Republik Weimar menjadi Reich ketiga, sebuah kediktatoran satu partai yang didasarkan pada ideologi Nazisme yang totalitarian dan autokrasi. Tujuan Hitler adalah mendirikan orde baru, hegemoni Jerman Nazi yang absolut di dataran Eropa. Sampai saat itu, kebijakan luar dan dalam negerinya bertujuan mencapai Lebensraum atau ruang hidup bagi kaum Jermanik.
Hitler memerintahkan Jerman dipersenjatai kembali dan Wehrmacht menginvasi Polandia pada bulan September 1939, menyebabkan pecahnya Perang Dunia II di Eropa. Di bawah pemerintahan Hitler, pada tahun 1941, pasukan Jerman dan sekutu Eropanya menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Kebijakan Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang selama Perang Dunia Kedua, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis non-Arya yang pemusnahan sistematisnya diperintahkan oleh Hitler dan rekan-rekannya. Nah, itu dia guys, 5 diktator paling sadis di dunia. Bagaimana menurut kalian? Mengenal negara Kosta Rika. Yuk, mari kita mengenal negara yang bernama Kosta Rika ini, negara yang sangat indah di tempatnya berasal. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Negara Kosta Rika adalah negara terkecil ketiga setelah Belize dan El Salvador di Amerika Tengah yang berbatasan dengan Nicaragua di sebelah utara, Panama di sebelah selatan tenggara, Samudra Pasifik di barat dan selatan, dan Laut Karibia di timur. Dengan luas yang hanya sekitar 51.000 km persegi, yang bahkan masih lebih besar dari Maluku, kita mungkin akan sedikit menganggap enteng negara ini. Dan memang, soal reputasi dan pamor, Kosta Rika belum bisa mengalahkan negara-negara tetangganya, seperti Kolombia yang mentereng dengan wanita cantiknya, atau Panama yang masyhur dengan kanalnya. Ya, diam-diam ternyata Kosta Rika menyimpan banyak kehebatan yang jarang bisa kita temukan di belahan dunia lainnya. Misalnya saja, ternyata mereka memiliki banyak spot dan lingkungan hidup yang sangat penting keberadaannya bagi dunia. Berikut fakta-fakta tentang negara Kosta Rika. 1. Kosta Rika adalah negara tanpa militer. Fakta yang paling terkenal di dunia soal negara tersebut adalah tentang hal militernya. Ya, Kosta Rika adalah salah satu negara di dunia yang memberlakukan sistem tanpa militer. Jadi, di sana hal-hal yang berbau tentara tidak ditemukan, bahkan tentaranya pun tidak ada. 2. Penduduknya sangat nasionalis. Tentang penduduk Kosta Rika, mereka terkenal memiliki fisik yang bisa dibilang sempurna. Pria ganteng dan para wanitanya rata-rata cantik luar biasa. Latin campur Asia. Tak hanya soal fisik, orang-orang Kosta Rika juga terkenal akan kecintaan mereka yang dalam kepada negara. Salah satu buktinya adalah lewat potret kebiasaan orang-orang sana yang begitu suka memutar national anthem alias lagu kebangsaan. 3. Uniknya sistem alamat di Kosta Rika. Tinggal di Kosta Rika bagi orang-orang baru adalah hal yang bisa dibilang menyusahkan. Hal tersebut tak lain karena di sana sangat jarang jalan memiliki nama. Bahkan rumah pun kadang tak beralamat jelas. Jadi, bisa dibayangkan betapa orang-orang sana memang seperti itu. Dan untuk alamat mereka, biasanya menggunakan cara penunjukan yang beda. Misalnya, Hotel A di sebelah barat rumah sakit, rumah si B dekat jembatan besar, dan lain sebagainya. Ini unik juga, yang mungkin jarang-jarang ditemukan di belahan bumi lain. 4. Menjadi negara paling bahagia di dunia. Kosta Rika dinobatkan sebagai negara dengan penduduk paling bahagia sedunia pada tahun 2016. Hasil ini didapatkan dari Happy Planet Index atau HPI. Namun, penduduk di Kosta Rika memiliki harapan hidup dan kesejahteraan rata-rata yang lebih tinggi daripada 139 negara yang berada dalam daftar HPI. Masalah lingkungan di negara tersebut juga tidak segawat negara-negara maju dan berkembang. Jejak ekologis yang ditinggalkan oleh warga Kosta Rika hanya sepertiga dari Amerika Serikat. 5. Memiliki kota penyihir yang bernama Escazú. Mungkin di zaman modern ini, banyak orang yang tidak percaya dengan namanya penyihir. Namun, tidak dengan penduduk Kosta Rika. Mereka memiliki kota yang bernama Escazú, yang merupakan kota yang terdapat banyak tukang sihir. Mereka dapat membaca kartu tarot dan bahkan melayani layanan sihir lainnya. Nah, itulah fakta-fakta menarik mengenai negara Kosta Rika. Walaupun masih tergolong negara miskin,
namun menyimpan banyak fakta-fakta dan keragaman yang beragam mengenai negara tersebut yang menjadi daya tarik tersendiri untuk turis yang berkunjung ke sana. Dan bagaimana menurutmu tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kiat mencegah bau mulut. Siapa sih yang gak kesel sama bau mulut? Padahal udah gosok gigi setiap hari, tapi masih aja terus bau. Daripada pusing, mending kalian nonton aja langsung video kali ini supaya dapat mengatasi bau mulut yang kalian alami. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Bau mulut tidak sedap adalah masalah yang dialami oleh banyak orang dari segala usia. Selain mengganggu rasa percaya diri, kondisi ini juga bisa menjadi indikasi adanya kondisi tertentu, mulai dari masalah mulut hingga gangguan pencernaan. Bau mulut dapat disebabkan oleh kebiasaan kesehatan gigi yang buruk dan mungkin merupakan tanda dari masalah kesehatan lainnya. Bau mulut juga bisa memperparah dengan jenis makanan yang kamu konsumsi dan kebiasaan gaya hidup yang tidak sehat. Pada dasarnya, semua makanan yang dimakan mulai diurai di mulut Anda. Jika ada mengkonsumsi makanan dengan bau menyengat seperti bawang putih, bawang merah, petai, hingga jengkol, menyikat dan membersihkan gigi dengan benang, bahkan obat kumur hanya akan menutupi baunya untuk sementara. Bau tidak akan hilang sama sekali sampai makanan melewati tubuh Anda. Lantas, bagaimana kebiasaan buruk dapat menyebabkan bau mulut? Jika kamu tidak menyikat dan membersihkan gigi setiap hari, partikel makanan dapat tertinggal di mulut, mendorong pertumbuhan bakteri di antara gigi dan di sekitar gusi hingga di lidah. Pertumbuhan bakteri ini kemudian dapat menyebabkan bau mulut. Obat kumur antibakteri dapat digunakan untuk membantu mengurangi bakteri. Merokok atau mengunyah produk berbahan dasar tembakau juga dapat menyebabkan bau mulut, menodai gigi, mengurangi kemampuan Anda untuk mencicipi makanan, dan mengiritasi gusi Anda. Sementara itu, bau mulut dapat terus-menerus atau rasa tidak enak di mulut bisa merupakan tanda peringatan penyakit gusi atau biasa disebut periodontal. Penyakit gusi disebabkan oleh penumpukan plak pada gigi. Bakteri menyebabkan pembentukan racun yang mengiritasi gusi. Jika penyakit gusi terus-menerus tidak diobati, bisa merusak gusi dan tulang rahang. Penyebab lainnya dari bau mulut pada gigi termasuk peralatan gigi yang tidak pas, infeksi jamur pada mulut, dan gigi berlubang. Kondisi medis mulut kering atau disebut juga dengan xerostomia dapat menyebabkan bau mulut. Pasalnya, air liur diperlukan untuk melembabkan mulut, menetralkan asam yang dihasilkan oleh plak, dan membersihkan sel-sel mati yang menumpuk di lidah, gusi, dan di pipi. Jika tidak diangkat, sel-sel tersebut akan membusuk dan bisa menyebabkan bau mulut. Mulut kering mungkin merupakan efek samping dari berbagai macam obat, masalah kelenjar ludah, atau pernapasan terus-menerus melalui mulut. Banyak penyakit lainnya juga dapat menyebabkan bau mulut. Sisa makanan di gigi, gusi, atau di lidah dapat memicu pertumbuhan bakteri dan plak di mulut sehingga menyebabkan bau mulut tidak sedap. Kebiasaan merokok juga dapat menyebabkan bau mulut tidak sedap. Mulut kering atau biasa disebut dengan xerostomia terjadi ketika mulut tidak memproduksi air liur dalam jumlah yang cukup. Padahal, air liur dapat membersihkan mulut dari sisa-sisa makanan yang menyebabkan bau mulut tidak sedap. Bau mulut tidak sedap dapat disebabkan oleh penyakit yang berhubungan dengan lambung, usus seperti infeksi H. pylori dan penyakit asam lambung. Lalu, bagaimana cara mengatasi bau mulut yang kamu derita saat ini? Yang pertama, minum banyak air putih. Mengapa Anda minum banyak air putih? Sebab air putih dapat menjaga kelembapan mulut tetap terjaga. Air juga dapat membilas bakteri-bakteri yang mungkin ada di mulut. Yang kedua, kumur dengan mouthwash. Mouthwash atau cairan pencuci mulut didedikasikan untuk menghilangkan bau mulut tidak sedap secara tepat, cepat, dan tidak ribet. Begitu
Mouthwash sudah menyebar ke seluruh bagian mulut, maka nafas segar seketika akan menjadi milik Anda dan memberikan rasa nyaman di mulut Anda. Yang ketiga, makan permen atau permen karet. Cara ini merupakan salah satu cara sangat ampuh untuk segera menghilangkan mulut tidak sedap saat keadaan genting, sehingga Anda tidak sempat membersihkan rongga mulut dari bau mulut dan memaksa Anda untuk berbicara bertatap muka dengan jarak yang sangat dekat. Keharuman permen karet adalah penyelamat yang akan menyamarkan bau mulut tak sedap. Yang keempat, kunyah buah atau sayur penghilang bau. Jika tidak ada permen karet, Anda bisa mencoba untuk mengunyah buah atau sayuran penghilang bau. Beberapa di antaranya adalah kulit jeruk, lemon, atau petersili. Nah, itu dia informasi mengenai mencegah bau mulut. Bagaimana menurut kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya. See you next time! Mengapa negara Yugoslavia pecah? Oke guys, kali ini kita akan membahas soal perpecahan negara yang kita kenal asing, yaitu negara Yugoslavia. Menurut kalian kenapa negara ini bisa pecah? Pastinya banyak alasan ya. Daripada kita tunggu lama, yuk langsung aja kita tonton video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Yugoslavia berarti Slavia Selatan. Merupakan sebuah negara yang pernah ada di daerah Balkan, di sebelah tenggara Eropa. Dari tahun 1918 sampai tahun 2003, dalam perjalanannya, negara ini pernah berbentuk kerajaan dan republik. Pada masa kepemimpinan Tito, Republik Federasi Sosial Yugoslavia cukup populer di fora internasional berkat popularitas kepemimpinan pribadi Tito. Figur Tito sebagai tokoh pemersatu bangsa Yugoslavia memang tepat karena di samping bakat kepemimpinan dan kewibawaannya sebagai keturunan dari etnis Kroasia, Tito menikah dengan warga etnis Serbia. Akan tetapi kemudian berubah, yaitu ketika pada bulan Mei 1980, Tito meninggal dunia tanpa sempat mempersiapkan pengganti yang sekuat dirinya. Sepeninggal Tito, kehidupan politik dan negara seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif oleh suatu badan presidensi berjumlah 8 orang dan partai juga dipimpin presidium beranggotakan 24 orang, ternyata praktik pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing dan memperdalam perpecahan. Demikian juga pengaruh pimpinan federal menjadi semakin berkurang. Dan di lain pihak, pengaruh kekuasaan republik bagian menjadi bertambah kuat. Perkembangan ini semakin membawa Yugoslavia ke arah jurang perpecahan nasional ketika tahun 1991 Slovenia dan Kroasia menarik anggotanya dari badan kolektif tersebut dan kemudian diikuti oleh wakil-wakil dari Republik Makedonia dan Bosnia Herzegovina. Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika tanggal 25 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamirkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sepihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan angkatan bersenjata dan penentuan tapal batas wilayah negara sendiri. Setelah itu, Republik Bosnia-Herzegovina pada bulan Maret 1992 mengadakan referendum untuk menentukan sebagai negara merdeka atau tetap dalam federasi. Referendum yang diboikot oleh etnis Serbia di Bosnia-Herzegovina. Karena etnis Serbia di Bosnia-Herzegovina tanggal 30 Maret 1992 telah mengadakan referendum sendiri dan memutuskan tetap tinggal di Yugoslavia. Oleh sebab itu, pada tanggal 6 April 1992, kelompok negara-negara ME dan AS kemudian memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik di wilayah-wilayah tersebut. Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan Republik Slovenia, Kroasia, dan Bosnia-Herzegovina, maka Republik Serbia dan Republik Montenegro membentuk Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama Republik Federasi Yugoslavia pada tanggal 27 April 1992, namun tidak mendapat pengakuan internasional sebagaimana republik-republik bagian yang memisahkan diri tersebut. Sedangkan Republik Makedonia yang juga menyatakan kemerdekaannya, namun karena namanya yang ditentang oleh Yunani menghambat pengakuan
dari masyarakat Eropa. Pembubaran Yugoslavia disebabkan oleh serentetan gejolak dan konflik politik di awal tahun 1990-an. Mengikuti krisis politik pada tahun 1980-an, anggota dari Republik Federal Sosialis Yugoslavia terpecah belah, tetapi masalah-masalah tak tertangani mengakibatkan perang antar etnis Yugoslavia sangat sengit. Perang ini memberi dampak terutama kepada Bosnia dan Kroasia. Setelah kemenangan komunis dalam Perang Dunia Kedua, Yugoslavia didirikan sebagai negara federal yang terdiri dari 6 republik yang mana dipisahkan berdasarkan latar belakang sejarah dan etnis. Di antaranya Slovenia, Kroasia, Bosnia, Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Terdapat pula 2 provinsi otonomi yang didirikan di Serbia, yaitu Vojvodina dan Kosovo. Setiap negara republik memiliki cabang partai komunis dan pejabat elit, dan semua perselisihan yang ada diselesaikan di tingkat federal. Model pemerintahan Yugoslavia beserta jalan tengah di antara ekonomi terpimpin dan liberal yang dianut merupakan sebuah keberhasilan, dan negara tersebut pun mengalami masa-masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta politik yang relatif stabil sampai dengan tahun 1980-an di bawah kekuasaan handal Presiden seumur hidup Josip Broz Tito. Pada tahun 1980-an, penduduk etnis Albania di Kosovo mulai menuntut agar provinsi otonomi mereka diberi status republik anggota. Mulai dari protes tahun 1981, ketegangan antara etnis Albania dan Serbia yang tidak mereda sepanjang dasawarsa, yang mana mengakibatkan penyebaran etnis Serbia ke seluruh Yugoslavia, dan sistem perundingan yang tidak efektif di tingkat federal dianggap sebagai penghambat oleh etnis Serbia yang menyaksikan semakin tingginya otonomi provinsi-provinsi di Serbia. Pada tahun 1987, Slobodan Milosevic mengambil alih kepemimpinan di Serbia dan memulai serangkaian gerakan yang didukung khalayak ramai, berhasil secara de facto menguasai Kosovo, Vojvodina, dan Montenegro. Kebijakannya yang menggalakkan persatuan pun mendapat dukungan dari kalangan etnis Serbia. Akan tetapi, Milosevic mendapat bantuan dari pemimpin-pemimpin partai di Slovenia dan Kroasia yang mendukung perluasan atas demokrasi seiring dengan melemahnya paham komunis di Eropa Timur. Pada akhirnya, Yugoslavia yang merupakan perkumpulan negara-negara berpaham komunis pun bubar pada tahun 1990. Nah, itu tadi informasi mengenai pecahnya negara Yugoslavia. Bagaimana menurutmu tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. See you next time. SOS, Jakarta semakin tenggelam. Halo guys, kali ini kita akan membahas SOS, Jakarta yang semakin tenggelam. Daripada kalian nunggu lama, yuk langsung aja kita tonton video ini. Tapi jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys. Kota Jakarta memiliki ancaman serius terhadap naiknya permukaan laut dan penurunan tanah. Masalah-masalah itu, menurut riset, menyebabkan Jakarta masuk dalam daftar kota besar di dunia yang paling cepat tenggelam. Sebuah riset yang diterbitkan di jurnal Nature Climate Change mengungkapkan kota-kota besar di dunia yang letaknya di pesisir mengalami kenaikan permukaan laut yang lebih ekstrim karena dampak perubahan iklim dan membuat datarannya tenggelam dengan cepat. Tidak hanya itu, dalam skala kecil, penurunan permukaan tanah dapat memperburuk masalah. Kota Jakarta mengalami kenaikan permukaan laut yang sangat cepat dibandingkan dengan garis pantainya. Hal itu menyebabkan datarannya akan tenggelam saat air naik. Penurunan muka tanah yang lambat terjadi secara alami di delta sungai. Namun aktivitas manusia seperti pengambilan air tanah, ekstraksi minyak atau gas, penambangan pasir, pembangunan di sekitar pesisir dapat mempercepatnya. Seorang profesor Universitas East Anglia, Robert James Nichols, mengatakan aktivitas manusia yang berlebihan tersebut dapat membuat permukaan tanah kehilangan ketinggian. Penurunan muka tanah menyebabkan kenaikan permukaan laut relatif ditambah tenggelamnya daratan. Akibatnya, lahan pertanian menjadi asin, merusak bangunan, menyebabkan banjir yang meluas, bahkan bisa berarti hilangnya seluruh wilayah pesisir, tulis Nicole dalam tulisannya di The Conversation. Untuk memperkirakan laju kenaikan permukaan laut yang terjadi di daerah wilayah pesisir di seluruh dunia, Nichols dan rekan-rekannya mengumpulkan data dari 4 sumber utama: pengamatan satelit atas kenaikan permukaan laut,
dipicu oleh perubahan iklim. Perkiraan model tentang bagaimana tanah menyesuaikan kondisi dari zaman es terakhir. Data penurunan alami di 117 delta sungai dan perkiraan penurunan muka tanah disebabkan oleh manusia di 138 kota besar pesisir. Faktanya, riset menemukan rata-rata wilayah pesisir mengalami kenaikan permukaan laut relatif kurang dari 3 mm per tahun. Namun, wilayah-wilayah yang padat penduduk di daerah pesisir mengalami kenaikan sekitar 8 mm hingga 10 mm per tahun pada periode yang sama. Temuan riset itu juga mencerminkan bahwa orang sering memilih untuk tinggal di delta sungai, dataran banjir, dan daerah lain yang sudah rawan tenggelam. Dan dengan demikian akan semakin meningkatkan penurunan muka tanah. Hal tersebut juga yang membuat Jakarta kota yang bakal cepat tenggelam. Kota Jakarta adalah rumah bagi 10 juta penduduk yang terletak di dataran rendah, tepat bersebelahan dengan laut. Penyedotan air tanah menyebabkan penurunan tanah lebih dari 3 meter dari tahun 1947 hingga 2010. Kini, sebagian besar wilayah kota mengalami penurunan 10 cm atau lebih setiap tahun. Penurunan muka tanah yang tidak terjadi secara merata, sehingga menimbulkan risiko yang tidak sama, membuat perencanaan kota menjadi sulit. Sudah banyak bangunan dan infrastruktur yang ditinggalkan akibat terendam air. Jakarta telah membangun tanggul laut yang lebih tinggi untuk menyimbangi penurunan muka tanah. Namun, karena penyedotan air tanah terus berlanjut, solusi tersebut tidak dapat berlangsung lama sebelum masalah yang sama terulang kembali. Penduduk kota Jakarta perlu terus memompa karena air tanah digunakan untuk minum dan kebutuhan lainnya. Hal yang sama dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Pada akhirnya membuat resiko kota tergenang air. Perjuangan melawan penurunan permukaan tanah perlahan-lahan hilang. Dengan pemerintah mengusulkan pada 2019 untuk memindahkan ibu kota ke kota yang dibangun khusus di Pulau Kalimantan, penurunan tanah menjadi salah satu dari banyak alasan memutuskan kebijakan itu. Untuk penurunan muka tanah di Jakarta tidak hanya disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut. Tanah di Jakarta juga turun karena perilaku masyarakat. Laporan IPCC menunjukkan perubahan iklim menyebabkan laut semakin panas, semakin asam, dan kekurangan kadar oksigen. Namun, pengasaman atau penurunan pH air laut bisa disebabkan karena pengasaman laut atau ocean acidification dan pengasaman pesisir, coastal acidification. Pengasaman laut adalah penurunan tingkat keasaman air laut akibat reaksi antara gas rumah kaca, CO2, dan air laut. Di kawasan perairan Indonesia juga terjadi pengasaman pesisir oleh aktivitas lokal masyarakat. Misalnya karena pembuangan limbah yang membuat laju pengasaman air laut lebih tinggi dibanding secara global. Nah, itu dia informasi tentang darurat SOS Jakarta yang semakin tenggelam. Bagaimana menurut kalian tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya guys. See you next time. Sejarah Webster's Dictionary, kamus bahasa Inggris Amerika yang pertama. Mendengar kata kamus, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan? Yap, itu adalah buku yang membuat kalian bisa tahu dan belajar tata bahasa atau terjemahan dari bahasa negara lain dengan sangat mudah. Namun, di balik itu semua, ternyata ada sebuah buku kamus yang pertama kali dibuat dan beredar di khalayak umum pada masa itu. Dan kita akan membahas tentang kamus Webster's. Awal mulanya Merriam-Webster's dari Springfield, Massachusetts adalah sebuah perusahaan buku Amerika Serikat yang menerbitkan buku khususnya kamus. Pada tahun 1831, George Merriam dan Charles Merriam mendirikan perusahaan percetakan dengan nama G&C Merriam Co. di Springfield, Massachusetts. Pada tahun 1843, setelah meninggalnya Noah Webster, perusahaan itu membeli hak untuk mencetak kamus buatan Webster. Semua kamus milik Merriam-Webster pun bersumber dari kamus ini. Pada tahun 1964, Encyclopedia Britannica Incorporation mengakuisisi Merriam-Webster Incorporation dan menjadikannya anak usaha. Pada tahun 1806, Webster menerbitkan kamus pertamanya yang berjudul A Compendious Dictionary of the English Language.
Pada tahun 1807, Webster memulai pengerjaan kamus yang sangat komprehensif, yang akhirnya diterbitkan dengan judul An American Dictionary of the English Language. Untuk membantunya dalam mencetak etimologi dari tiap kata, Webster mempelajari 26 bahasa. Webster berkeinginan untuk menstandarisasi bahasa Inggris Amerika karena masyarakat Amerika Serikat memakai ejaan dan pengucapan yang berbeda-beda untuk kata-kata yang sama. Webster menyelesaikan kamusnya saat sedang berada di Paris pada tahun 1825. Dan saat belajar di University of Cambridge. Kamusnya yang diterbitkan pada dekade 1820-an mencantumkan 70.000 kata, di mana 12.000 kata diantaranya belum pernah muncul di kamus manapun. Webster percaya bahwa bahasa Inggris yang asli sangatlah kompleks. Jadi, ia memperkenalkan ejaan bahasa Inggris Amerika yang mengganti kata color menjadi color, wagon dengan wagon, dan center dengan center. Ia juga menambahkan beberapa kata khas Amerika, seperti skunk dan squash yang tidak ada di kamus Inggris manapun. Pada umur 70, pada tahun 1828, Webster menerbitkan kamusnya. Kamus tersebut cukup laris, dengan terjual 2.500 kopi. Pada tahun 1840, ia menerbitkan edisi kedua kamusnya dengan 2 volume. Penulis dan pujangga Nathan W. Austin mengeksplorasi persimpangan leksikografi dan praktis puitis dalam sastra Amerika, dan berupaya untuk memetakan puisi leksikal menggunakan kamus Webster sebagai dasarnya. Austin menjelaskan definisi kunci dari kedua kamus karya Webster. Ia menunjukkan cara-cara puisi Amerika mewarisi ide Webster dan menulisnya pada leksikografi untuk mengembangkan bahasa dan mengekspresikan berbagai persoalan seperti politik dari bahasa Inggris Amerika, pertanyaan seputar jati diri, dan budaya dari Amerika yang waktu itu baru saja merdeka, dan cara pengutipan dan definisi yang puitis. Pada tahun 1843, setelah meninggalnya Webster, George Merriam dan Charles Merriam membeli hak pencetakan dan perbaikan terhadap kamus-kamus karya Webster. Mereka menerbitkan revisi pertama pada tahun 1847. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam revisi ini. Revisi kedua diterbitkan pada tahun 1859 dengan penambahan ilustrasi. Pada tahun 1864, Merriam menerbitkan revisi yang cukup besar dengan judul An American Dictionary, memulai serangkaian revisi yang akan mendeskripsikan kontennya sebagai lengkap. Pada tahun 1884, kamus ini telah mencantumkan 118.000 kata, 3.000 kata lebih banyak dari kamus Inggris manapun. Pada edisi tahun 1890, kamus terbitannya dinamai Webster's International. Pada edisi tahun 1909, kamus tersebut dikembangkan besar-besaran dan diberi nama Webster's New International. Pada edisi ini, telah tercantum lebih dari 500.000 kata. Pada edisi tahun 1934, kamus tersebut diberi nama Webster's Second International. Collegiate Dictionary diperkenalkan pada tahun 1898 dan sekarang telah memasuki edisi ke-11. Edisi ini diterbitkan sebagai pemendek dari setiap edisi lengkapnya. Tetapi, mulai edisi ke-9, Collegiate mengalami beberapa perubahan dan tidak lagi menjadi pemendek, tetapi berdiri sendiri menjadi entitas kamus yang berbeda. Perubahan yang paling tampak adalah pencantuman dari tanggal dari kemunculan pertama dari tiap kata. Edisi ke-11 diterbitkan pada tahun 2003, mencantumkan lebih dari 225.000 definisi dan lebih dari 165.000 entry. Sebuah CD-ROM biasanya juga disertakan dalam kamus tersebut. Pada tahun 1961, Merriam merombak lagi kamus tersebut dengan terbitnya Webster's Third New International atas arahan Philip Babcock Gough. Kamus ini membuat beberapa perubahan yang memicu kontroversi publik. Perubahan ini ada pada sisi format kamus, penghilangan tanda baca, dan penghilangan kalimat lengkap ketika frase sudah cukup jelas. Sejak dekade 1940-an, Merriam juga telah menerbitkan beberapa kamus khusus, panduan kebahasaan, dan sejenisnya. GNC Merriam Company kehilangan hak eksklusifnya untuk memakai nama Webster setelah serangkaian putusan yang menempatkan nama itu untuk dipakai semua orang. Karena itu, nama perusahaannya diganti menjadi Merriam-Webster Incorporated, mulai menerbitkan dari kamus Webster's New Collegiate Dictionary pada tahun 1983. Terbitan sebelumnya juga telah menggunakan A Merriam-Webster's Dictionary sebagai subjudul selama beberapa tahun sebelumnya. Ya, itu dia informasi mengenai kamus Webster atau biasa disebut Webster's Dictionary. Bagaimana pendapat kalian tentang buku kamus ini? Oh iya, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. And see you next time.